Halo semua dan selamat datang di Autotune Audio. Hari ini kita akan kasih tahu kalian tentang apa itu crossover pasif, apa itu crossover aktif, dan tips bagi kalian untuk pilih crossover yang tepat. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu crossover pasif ya. Tapi yang pasti pertama kita harus kasih tahu kalian kenapa kalian harus pakai crossover. Kenapa gunanya crossover? Crossover itu sebenarnya gunanya untuk memisahkan frekuensi suara dari source ke speaker yang kalian pilih. Ini contohnya, ini ada crossover two way. Ini udah kita cabut, tapi sebenarnya biasanya ada casingnya. Kalau untuk ini dia dipisah dari input satu, terpisah menjadi ke mid woofer dan ke tweeter. Kenapa harus dipisah? Karena khususnya Twitter itu tidak bisa memainkan frekuensi rendah. Jadi kalau kita paksakan untuk memainkan frekuensi rendah, nanti dia bakal rusak lama-lama. Jadi kalau bagi kalian yang punya speaker yang nggak pakai crossover, kalian sering mendengar suara cetek, nah kalian harus hati-hati karena itu petanda berarti speaker kalian tidak kuat untuk main frekuensi rendah itu. Umumnya di Twitter, tapi mid range pun bisa bikin suara kayak gitu kalau keluar suara terlalu rendah. Oke, jadi sistem itu dari head unit atau dari DSP atau dari power itu akan kirim frekuensinya biasanya disetel dari DSP-nya atau head unitnya. Taruhlah kita bilang ini full range 20 sampai 20.000 Hz. Nah, lalu dia sampai ke sini, nanti dia akan pisahkan ke tweeter dan ke mid bass. Nah, ini ada dua komponen utama. Sebenarnya ada tiga komponen ya yang penting di crossover pasif, yaitu ada resistor, ada kapasitor, dan ini induktor coil. Coil ini berfungsi untuk sebagai bisa dibilang low pass untuk hanya mengeluarkan frekuensi di bawah berapa hertz gitu. Kalau untuk kapasitor ini untuk high pass, ini untuk keluarkan suara frekuensi di atas berapa hertz. Untuk pastinya nilai-nilai value itu kalian harus cari di kalkulator crossover, biasanya udah ada. Nah, ini adalah contoh dari satu order slope crossover. Satu order crossover itu adalah crossover yang mempunyai penurunan setiap 6 dB per oktav. Kalau ini sudah saya hitung untuk liternya ini disetel di 12.000. Jadi 12.000 itu dia sudah mulai menurun di 3 dB. Setelah itu next dari 12.000 satu oktav di bawah 12.000 adalah 6.000 dia turun 6 dB. Untuk di 3.000 nya itu menjadi minus 12 dB dan seterusnya. Ada kelebihan dan kekurangan dari crossover pasif. Kelebihannya yang pasti sistem menjadi lebih simple, karena kalian hanya tinggal menggunakan ini, kalian nggak perlu atur-atur crossover dari head unit atau dari DSP. Kalau kalian yang tidak begitu ngerti atau baru mulai main audio, lebih baik pakai crossover pasif saja. Tapi kalau kalian datang ke tuner atau kalian sudah mengerti lebih advance, lebih baik kalian menggunakan crossover aktif. Nah, apa perbedaan dari crossover aktif? Crossover aktif itu adalah bisa dibilang crossover yang sudah dilakukan pemotongan sebelum sampai ke speaker. Jadi tidak ada komponen seperti ini, tapi pemotongan dilakukan di head unit atau di DSP. Head unit atau DSP-nya itu sendiri mempunyai kapasitas masing-masing, jadi kalian harus disesuaikan dengan sistem kalian. Untuk sistem two-way aktif contohnya, kalian hanya membutuhkan kurang lebih 6 channel. 6 channel DSP yang di sini dimaksud adalah untuk 6 DSP 4 power built-in dan 2 tidak ada power. Jadi kalian harus menggunakan power untuk disambungkan biasanya ke subwoofer. Untuk sistemnya sendiri lebih bagus dimainkan aktif karena apa? Oke, kita kasih contoh. Kalian menggunakan tweeter dan mid bass yang pasti ya, two way biasa. Tweeter ada di atas, mid bass ada di bawah dengan jarak yang lumayan jauh. Kalau jaraknya terlalu jauh, biasanya di pemotongan crossover tersebut itu nanti ada perbedaan, bisa dibilang perbedaan fase. Nah, kalau perbedaan fase gitu, bagaimana cara mengakalinya? Kalau kita menggunakan sistem aktif itu kita mengakali dengan kita time alignment untuk tiap channel. Tapi karena ini contohnya ini sistem pasif kan sudah satu, jadi satu channel itu langsung untuk memainkan dua speaker tersebut. Jadi kita harus pilih mana yang akan kita delay. Biasanya yang kita delay itu adalah di bagian mid range, karena mid range memainkan suaranya jauh lebih banyak dibandingkan Twitter. Oke, itu untuk
perbedaan dari aktif dan pasif. Nanti kita akan kasih contoh untuk pemasangan mungkin speaker pasif dan speaker aktif itu seperti apa dan bagaimana. Itu video singkatnya. Jangan lupa klik like and subscribe kalau kalian suka dengan penjelasan dari kita. Thank you for watching. Jangan lupa tonton video kita selanjutnya. Thank you.